Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Louis bertanya-tanya apa itu. Finn bersembunyi di belakangnya karena takut dan mengatakan bahwa ada lebih dari satu. Monster-monster ini terus berjalan ke arah mereka tampak marah. Han bertanya apakah pria-pria ini adalah manusia, tetapi Kani mengatakan kepadanya bahwa manusia tidak memiliki binar merah di mata mereka. Louis menatap monster di depan. Ia kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah jenderal musim dingin. Sebelum cerita webtoon dimulai, Raja Pahlawan Valencia menyelamatkan semua orang dari krisis dunia. Setelah ia menyelamatkan semua orang, bahkan di akhirat, ia dikatakan terlalu banyak bekerja. Selain itu, ini adalah tempat di mana jenderal ini dikatakan muncul. Itu adalah makam es Raja Pahlawan Agung. Setelah menyadarinya, Louis menemukan bahwa makam pahlawan itu terlalu jauh dari rumahnya. Ia juga tersentak ketika ia mengingat bahwa item yang ia lihat dari webtoon juga dapat ditemukan di tempat ini. Saat ia berpikir, Finn menyuruhnya untuk berhati-hati. Para pria berbaju zirah mulai menyerang dan mereka sangat agresif. Louis kemudian memanggil Kani dan Han, memerintahkan mereka untuk menyingkirkan semua pria ini bersama-sama. Si kembar segera berlari ke arah para monster dengan pedang mereka dan Han dengan berani melompat ke salah satu monster. Pedangnya menciptakan petir dan ia dengan percaya diri mengatakan kalau ia akan pergi lebih dulu. Monster berbaju zirah itu menatapnya. Ia kemudian menyerang mereka dengan pedang yang dipegangnya dan monster itu mampu menangkis pedangnya. Untungnya, perisainya rusak sampai benar-benar hancur. Han mendarat di tanah setelah memotong monster menjadi dua dan monster itu bersinar terang lalu meledak. Kani kesal karena ia ingin melakukannya duluan. Ia mengeluh tetapi kemudian ia segera memutar kepalanya saat ia merasakan seseorang mendekat. Setelah melihat musuh, ia segera menebasnya tanpa banyak bicara. Musuh itu pun meledak seperti yang terjadi pada pembunuhan pertama Han. Kani tersenyum bangga dan Louis pada saat yang sama memastikan bahwa keduanya benar-benar memiliki bakat. Si kembar terus bertarung dan karena keberanian yang mereka miliki, Louis dapat mengatakan bahwa si kembar tidak hanya bermain-main kali ini. Ia juga menyimpulkan bahwa kekuatan si kembar sebanding dengan samurai tingkat 2. Ia tidak keberatan memiliki si kembar di sisinya lagi. Tetapi untuk mempercepat, ia menggunakan atribut waktunya dan mengaktifkan keterampilan perlambatan waktu temporal pada musuh. Para monster berbaju zirah tampaknya terikat oleh rantai menyebabkan mereka bergerak perlahan dan bahkan kesulitan mengayunkan pedang mereka. Si kembar langsung menyadarinya dan menyimpulkan bahwa Louis menyihir senjata mereka dengan kristal temporal. Karena itu, Han menjadi lebih termotivasi untuk bertarung. Ia dan saudara perempuannya Kani kemudian menyerang musuh dan mereka sangat bersemangat untuk menghabisi mereka semua. Para pria itu mencoba menyerang menggunakan senjata mereka tetapi mereka kesulitan untuk mengendalikannya. Kani menyerang satu monster dengan pedang ganda dan ia tertawa puas setiap kali ia membunuh satu. Han di sisi lain menebas beberapa musuh sekaligus dan mereka akhirnya meledak pada saat yang sama. Han sangat senang melihat musuh mereka meledak seperti popcorn. Si kembar memiliki kekuatan yang luar biasa saat mereka menyerang bersama ke monster terakhir yang berdiri. Dia terlihat takut karena tidak bisa melawan lagi. Si kembar kemudian menebasnya tanpa ragu-ragu dan mereka berdua menyatakan bahwa ini adalah musuh terakhir. Monster itu bersinar terang dan meledak seperti yang lain. Area itu terlalu berantakan setelah keributan itu. Han masih ingin bertarung sehingga ia sedih karena pertarungan sudah berakhir. Hal yang sama juga dirasakan Kani. Ia bahkan mengatakan bahwa pertarungan itu terlalu membosankan. Louis kemudian mengakui mereka karena melakukan pekerjaan dengan baik. Mengapa kita tidak mencoba sesuatu yang lebih menyenangkan? Tanyanya, dan si kembar bertanya-tanya kesenangan apa yang dimaksud. Sementara itu, Louis sedang menikmati secangkir teh yang disajikan oleh Finn. Untung Finn memiliki segalanya di dalam penyimpanannya. Ia mengakui teh yang Finn buat dan peri itu berterima kasih kepada Louis karena menyukainya. Ia kemudian melihat ke depan di mana si kembar sedang menghancurkan jebakan. Si kembar bersenang-senang sehingga mereka berterima kasih kepada Louis. Pada saat yang sama, Louis memperingatkan Han tentang panah yang menuju ke arahnya. Han berhasil menghancurkannya dan Kani juga mendengar Louis menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap pedang di sebelah kiri. Sama seperti Han, ia mampu menghancurkan pedang itu dengan mudah. Selain jenis jebakan ini, ada juga batu besar raksasa. Untungnya, si kembar menghancurkannya bersama-sama. Setelah itu, tidak ada jebakan yang tersisa dan mereka memberitahu Louis tentang hal itu. Finn pada saat yang sama terkesan dengan bagaimana si kembar menyelesaikan semuanya dalam satu kali sapuan. Louis berdiri dan berkata bahwa mereka sudah cukup banyak selesai di area ini.
Finn segera membersihkan semua barang termasuk meja sambil bertanya kepada Louis di mana tempat ini. Louis kemudian memberitahu Finn bahwa mereka berada di makam Raja Pahlawan. Finn terkejut dan bertanya untuk memastikan apakah makam Raja Pahlawan ini adalah tempat Raja Pahlawan Valencia tinggal. Louis kemudian menjawab ya dan juga mengatakan kepadanya bahwa tempat ini adalah tempat Raja Pahlawan Valencia dimakamkan. Ini semacam dungeon, dengan monster dan jebakan. Dan itu dibuat untuk menangkal penyusup yang ingin mengganggu raja. Setelah mereka mengatasi semua jebakan dan rintangan dan melewati banyak lorong, mereka akan mencapai jantung makam di mana hadiah manis menanti. Dan lagi, makam ini dibuat untuk ditemukan di awal petualangan, untuk memberikan beberapa peralatan awal kepada kelompok. Dengan kata lain, itu adalah dungeon pemula. Ia cukup yakin tidak ada yang mengunjungi tempat ini. Dengan kata lain, semua harta itu akan menjadi miliknya. Ia tertawa kecil sambil memikirkan rencananya dan si kembar bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Mereka kemudian mulai bergerak dan menyuruh si kembar untuk bersiap. Setelah beberapa menit, mereka tiba di area yang terlalu gelap di depan. Area ini tampaknya ditutupi dengan kristal yang membuat si kembar dan Finn takjub. Si kembar kemudian melihat monster besar dan jelek menuju ke arah mereka sehingga mereka segera memberitahu Louis tentang hal itu. Louis kemudian berkata ia tahu karena ia juga melihatnya. Itu 10 monster raksasa dan ini adalah bos terakhir dari dungeon ini. Ia menatap pintu di dekatnya dan menyimpulkan bahwa harta karun itu pasti tepat di balik pintu ini. Ia kemudian memberi sinyal kepada si kembar untuk menyerang. Baik Han dan Kani mengerahkan kekuatan mereka dan Louis senang bahwa si kembar ini adalah pasangan yang baik karena mereka tampaknya tidak terintimidasi sama sekali oleh musuh raksasa. Naga ditakdirkan untuk berada di puncak sejak mereka terbang. Pada saat ini, anak-anak muda ini memamerkan gigi mereka saat memandang rendah pada mereka yang jauh di bawah mereka. Si kembar menatap Louis sebelum bertarung dan mereka mengatakan kalau Louis adalah yang terbaik karena tahu banyak tentang tempat seperti ini. Louis kemudian meminta mereka untuk segera mengakhiri bos terakhir. Si kembar kemudian menyerang monster, dan monster kemudian juga bersiap untuk menyerang. Si kembar membidik masing-masing satu dan setelah mengenai monster, itu langsung merasakan sakit. Louis pada saat yang sama menggunakan kekuatan ledakannya dan menyerangnya ke salah satu musuh. Satu dari mereka berteriak kesakitan dan tiba-tiba meledak. Sementara si kembar melawan bos terakhir dalam serangan jarak dekat, Louis juga merapal sihir untuk membantu si kembar. Finn sangat kagum pada mereka karena ia tidak menyangka bahwa ketiganya akan pandai bertarung bersama. Hanya dalam waktu singkat, melenyapkan bos terakhir selesai. Si kembar puas dan Louis sangat bersemangat untuk memeriksa hadiah mereka sehingga ia segera menuju ke ruangan di dekatnya. Ia perlahan membuka pintunya dan ada asap keluar. Kani dan Han sangat bersemangat, menunggu Louis membuka pintu lebar-lebar. Louis kemudian mendorong pintu dan siluet emas terpantul. Mereka semua terdiam saat melihat banyak harta karun di dalamnya. Han segera berlari ke harta karun itu dan menyelam ke koin emas. Kani dan Finn juga terkejut dan mereka masih tidak percaya bahwa ada banyak harta karun di depan mereka. Finn memanggil Louis untuk memeriksa sesuatu yang ia temukan tetapi sepertinya dia tidak mendengarnya. Louis menuju ke depan saat ia melihat Raja Pahlawan Valencia. Raja Pahlawan Valencia sedang duduk di singgasananya tetapi ia masih tertutup kristal. Finn mendekati kristal, tak menyangka walaupun sudah bertahun-tahun berlalu. Tetapi dia masih hidup. Louis pada saat yang sama memperhatikan sesuatu. Itu adalah tulisan yang diyakininya adalah bahasa musim dingin kuno. Pada awalnya, makhluk cahaya dan kegelapan diciptakan. Mereka dirancang sebagai kebaikan dan kejahatan. Saat cahaya dan kegelapan yang tersisa saling terhubung, kekacauan pun terjadi. Di tengah kekacauan, sebuah batas yang jelas muncul, memisahkan yang baik dari yang jahat. Bumi diciptakan, dan makhluk bumi lahir dari kedua sumber itu. Ciptaan baik dan jahat, yang menyebut diri mereka makhluk agung, tidak menyadari dunia di bawah. Mereka hanya bermimpi untuk saling mendominasi. Dan konflik antara yang baik dan yang jahat menyebabkan semua makhluk lain menderita. Akhirnya, mereka yang di bumi yang tidak tahan, menghunus pedang mereka melawan yang baik dan yang jahat. Para naga memimpin, diikuti oleh manusia dan setengah manusia. Setelah perjuangan panjang, makhluk bumi yang menang tersebar ke benua 4 musim. Seiring berjalannya waktu, mereka melupakan kebaikan dan kejahatan, dan mereka melupakan naga yang mengambil tugas menjaga. Tetapi, Raja Pahlawan Valencia memperingatkan semua orang bahwa naga yang mengorbankan diri untuk perdamaian akan kembali ke dunia sekali lagi. Dan begitu juga dengan makhluk baik dan jahat itu. Adapun generasi terakhir yang mendengar tentang perang itu.
Raja Pahlawan Valencia akan menyerahkannya kepada mereka. Meminta agar mereka menurunkan cerita tersebut. Louis bertanya-tanya apakah ada yang namanya perang iblis di alam semesta asli. Pada saat yang sama, ia marah pada fakta bahwa Raja Pahlawan Valencia meninggalkan mereka sebuah tugas. Tetapi baginya, itu tidak penting sekarang. Ia melihat sebuah buku di depannya yang ia yakini adalah buku teori tanpa hukum Raja Pahlawan Valencia. Valencia adalah jenius tidak lazim yang mencapai tingkat 0 dalam tubuh manusia. Buku teori ini berisi keseluruhan dari semua yang telah ia capai dalam hidupnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa protagonis asli, pendekar pedang Kendrick, menjadi yang terkuat di dunia manusia. Louis mengangkat buku itu karena itu lebih berguna daripada harta karun lainnya. Ia melihat emas itu dan menyadari bahwa akan sangat disayangkan kalau meninggalkan emas ini, jadi ia memutuskan untuk mengambil beberapa. Ia mengambil beberapa sambil bernyanyi tetapi sayangnya, kristal yang menutupi Raja Pahlawan Valencia mulai retak. Louis memutar kepalanya dan ia terkejut melihat retakan besar pada kristal yang menutupi Valencia. Kristal itu meledak tetapi untungnya Louis tidak terluka. Namun, ia menjadi gugup. Kali ini, senjata Valencia menancap di tanah dan dia sekarang bebas, dengan kata lain, dia sekarang bangun. Mata Valencia terbuka dan Louis mulai gemetar karena tahu itu tidak ada dalam cerita aslinya. Valencia menunjuk jari telunjuknya ke tanah dan dengan marah mengatakan kepada anak-anak bahwa itu bukan milik mereka. Si kembar gugup karena ini juga pertama kalinya mereka melihat Valencia. Louis kemudian memberitahu mereka tentang identitas Valencia dan mereka terkejut mengetahui bahwa pria tua di depan mereka ini adalah Raja Pahlawan Valencia. Louis juga memberitahu mereka bahwa Valencia adalah prajurit tingkat 0 jadi tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk menghadapinya sekarang. Ia menyarankan bahwa mereka harus berubah menjadi naga. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, Raja Pahlawan Valencia menggerakkan pedangnya yang besar dan berkata bahwa hanya kematian yang menunggu mereka yang serakah. Ia mengangkat pedangnya dan merapal sihir yang kuat yang menakutkan Louis. Ia ingin lari tapi kakinya gemetar dan ia bahkan tidak bisa bergerak. Ia kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah efek dari tingkat 0. Ia memutar kepalanya dan melihat si kembar yang juga takut, mereka bahkan sampai gemetar ketakutan. Kali ini, Louis menjadi berani demi rekan-rekannya. Ia masih memegang buku itu dan ia berkata pada dirinya sendiri, ia tidak boleh mati karena ia sudah berlatih keras. Ia mengaktifkan kekuatan sihirnya dan menyerapnya. Ia mengepalkan tinjunya sementara Valencia pada saat yang sama mengayunkan pedangnya. Louis meninju serangan Valencia sambil berteriak bahwa ia ingin hidup lebih lama. Untungnya, ia berhasil mengenai Valencia. Ia tersenyum karena ia berpikir serangannya melukai Raja Pahlawan, tetapi sayangnya, Valencia merapal serangan lain padanya dan ia melihatnya sebagai kematian. Serangan kedua yang datang dari pria tua ini begitu kuat sehingga bahkan menghancurkan tanah tempat Louis berdiri. Finn sampai terhempas akibat serangan itu. Tanah sekitar hancur dan menyisakan kekuatan sang raja. Finn memegang kepalanya yang terasa sakit, lalu menoleh ke samping. Ia terkejut melihat tanah yang hancur di depannya dan menangis karena memikirkan Louis. Ia sampai berteriak memanggil masternya itu. Ketika Valencia melancarkan serangannya, Louis menutupi wajahnya dengan tangan dan partikel-partikel kecil batu terbang ke arahnya. Ketika serangan Valencia mereda, Louis perlahan membuka matanya dan ia terkejut melihat dirinya masih hidup. Finn kemudian langsung memeluknya karena ia benar-benar berpikir Louis mati. Louis mendorongnya menjauh sambil memikirkan bagaimana ia tetap hidup. Ia melihat ke tanah dan terkejut melihat kehancuran yang dibuat Valencia. Kani menunjuk ke atas dan menyuruh Louis untuk melihatnya. Sudah ada lubang di langit-langit dan itu membuatnya tercengang, mengetahui bahwa pedang Valencia bisa membelah langit-langit gua. Karena itu, ia kesal pada Valencia dan ia tidak percaya seorang manusia bisa melakukan kehancuran sebesar ini. Saat ia menatap Valencia, ia menyadari bahwa Valencia memegang pergelangan tangannya. Ia kemudian menyimpulkan bahwa dia mengubah arah tebasannya pada saat terakhir. Pada titik ini, Valencia tampaknya berusaha menghentikan dirinya untuk menyerang. Ia tiba-tiba menjatuhkan pedangnya yang membuat Louis bingung. Valencia berkomunikasi dengan Louis menggunakan telepati. Ia berkata bahwa naga muda, lindungi. Namun, Louis bingung dengan perkataan yang tidak jelas itu. Valencia menunjuk jalan dan memberitahu Louis bahwa mereka harus pergi dan berhati-hati di sepanjang jalan. Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Tanya Louis. Sayangnya, makam itu mulai runtuh. Finn kemudian memberitahu bahwa mereka harus pergi. Louis pada awalnya ragu karena apa yang dikatakan Valencia. Tetapi kemudian, Valencia tiba-tiba menghilang dan Louis tampak menyayangkan kepergiannya.
Dinding di belakangnya runtuh dan ia melihat si kembar menangis ketakutan. Louis menggertakkan gigi, berkata pada dirinya sendiri bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan apa yang dikatakan Valencia padanya. Ia segera berubah menjadi naga dan menyuruh si kembar untuk bangun. Si kembar kemudian berubah dan mereka meninggalkan makam bersama. Louis mengingatkan mereka agar tidak tertinggal. Pada saat yang sama, Finn memegang tanduk Louis karena Louis terbang lebih cepat darinya. Kristal es besar menuju ke arah mereka tetapi Louis segera merapal sihir dan menyerang es menggunakan pemisahan realitas miliknya. Kristal es besar hancur berkeping-keping dan anak-anak berhasil menghindarinya. Mereka kemudian melihat dinding terbuka dan langsung menuju ke sana. Louis berteriak dan mereka semua keluar dari makam. Di luar masih tertutup es. Salju di tengah tiba-tiba bergerak dan meledak. Itu adalah anak-anak yang berhasil keluar dari makam. Louis terengah-engah karena ia panik berpikir bahwa ia hampir mati. Kali ini, ia memikirkan situasinya lagi. Ia yakin Valencia bertujuan untuk membunuh mereka tetapi dia tiba-tiba menghentikannya. Jika tidak, mereka semua mati. Louis bertanya-tanya mengapa Valencia melakukannya padahal dia juga mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan para penyusup. Selain itu, ada kata-kata yang diucapkan Valencia sebelum ia menghilang. Hanya saja Louis tidak bisa memahaminya dengan jelas. Tetapi hal yang paling penting baginya sekarang adalah mereka semua selamat. Ditambah, ia mendapatkan apa yang benar-benar ia inginkan yaitu buku itu. Finn tiba-tiba memanggilnya dan memberitahunya bahwa ia pikir si kembar sedang kesulitan. Si kembar masih takut dan mereka berdua lemah karena apa yang baru saja terjadi. Louis kemudian menyuruh mereka mengikutinya untuk mencari tempat istirahat. Mereka baru saja pergi ke area terdekat dan berubah menjadi wujud manusia. Louis berbaring di salju dan ia merasa lega bahwa mereka selamat. Ia hendak menutup matanya tetapi kemudian ia mendengar si kembar menangis. Han dan Kani menangis keras dan Louis mengerti bagaimana perasaan mereka dan percaya bahwa keduanya lebih terkejut karena mereka masih muda. Ia mendekati mereka dengan memberi mereka pil dan menyuruh mereka minum masing-masing satu untuk meningkatkan mana mereka. Si kembar mendengarkannya dan Louis juga minum salah satu pil karena ia hampir kehabisan mana. Ia tidak pernah memaksakan dirinya begitu keras sejak ia bereinkarnasi. Ia kemudian berbaring di salju sekali lagi untuk beristirahat dan si kembar juga mendatanginya bersama-sama. Si kembar berbaring di samping Louis dan tidur. Finn menatap anak-anak itu dan mendoakan mereka tidur lebih nyenyak. Sementara anak-anak itu tidur di salju, Finn hanya menjaga mereka untuk memastikan anak-anak itu aman di tengah malam. Keesokan harinya, si kembar mendapatkan kembali energi mereka dan bahkan berlarian di salju sambil tertawa dan bermain-main, saling menembak dengan bola salju. Louis pada saat yang sama menyadari bahwa kedua anak ini tidak merasa bosan dengan salju. Finn juga mengatakan bahwa si kembar masih memiliki energi meskipun apa yang telah mereka lalui. Louis tersenyum karena ia setuju dengan Finn. Setelah beberapa menit berjalan, Louis menyadari bahwa mereka mungkin telah mencapai daerah terpencil karena ia bahkan tidak dapat menemukan desa. Ia juga bingung mengapa mereka tidak bertemu monster sama sekali sepanjang jalan meskipun ada monster di benua musim dingin. Menurut Finn, benua musim dingin adalah rumah bagi lebih banyak monster daripada benua lainnya. Dan karena iklim dingin, selalu ada kekurangan makanan. Ada banyak cerita tentang monster yang memburu manusia untuk dimakan. Setelah dijelaskan, Louis menanyakan hal yang sama mengapa mereka tidak bertemu monster, dan Finn menjawab bahwa itu mungkin karena Louis ada di sini. Juga, ada total 3 naga yang berkeliaran sehingga ia yakin tidak ada monster yang cukup besar untuk berani mendekati mereka. Louis kemudian menyimpulkan bahwa tidak perlu menyembunyikan aura mereka untuk saat ini. Saat mereka berbicara, Han memanggil Louis. Ia menunjuk di dekatnya, ia melihat kepulan asap. Mereka semua kemudian segera berlari, menuju ke asap, berharap mereka bisa melihat seseorang yang bisa membantu mereka. Tetapi sayangnya, Louis tercengang karena mereka akhirnya melihat desa kecil terbakar. Finn menyimpulkan bahwa desa ini pasti telah diserang. Ia bertanya kepada Louis tentang apa yang harus mereka lakukan dan naga muda itu memutuskan untuk turun ke desa berharap mereka bisa melihat korban selamat. Saat mereka turun, mereka melihat mayat manusia dan bahkan monster. Louis terus berjalan sendirian karena mereka berpisah dan ia menyimpulkan bahwa itu pasti serangan monster. Finn kemudian mendatanginya dan Louis bertanya apakah dia menemukan sesuatu. Tetapi kemudian, Finn menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ia tidak berpikir ada korban selamat. Han dan Kani juga kembali kepadanya, lalu melaporkan bahwa mereka juga tidak melihat ada orang yang hidup. Si kembar terlihat sangat lelah dan lapar.
Louis kemudian melemparkan pil kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka harus keluar dari desa ini. Tetapi kemudian, sebelum mereka bisa pergi, Louis mendengar seseorang mendekat. Saat ia memeriksanya, ia melihat seorang pria menunggangi kavaleri bersama beberapa penjaga. Louis segera meraih anak-anak itu meskipun mereka masih makan. Ia berlari secepat yang ia bisa dan segera bersembunyi. Si kembar kemudian bertanya mengapa mereka bersembunyi dan Han berpikir bahwa itu karena Louis takut pada manusia lagi. Louis menjawab bahwa ia tidak takut pada manusia. Hanya saja situasi mematikannya dapat bercampur dengan kejadian acak. Tetapi kemudian, si kembar tidak mengerti apa yang ia maksud. Karena para pria itu mendekat, Louis menyuruh mereka untuk tetap diam dan menyembunyikan aura mereka. Ia berharap orang-orang ini akan lewat karena ia tidak ingin mereka tertangkap. Penjaga lain datang untuk memberikan laporan kepada kepala mereka. Penjaga ini melaporkan bahwa desa ini pasti telah diserang oleh monster dan sepertinya tidak ada korban selamat. Kusir kemudian menjawab bahwa ia akan melaporkannya kepada Archduke sendiri. Ia turun dari kudanya dan pergi ke kereta di belakangnya. Ia memanggil Archduke tetapi sebelum ia bisa memberikan laporan, seseorang berkata bahwa ia telah diberitahu dan akan turun untuk melihat sendiri. Kusir membuka pintu kereta dan Archduke Chanburg kemudian keluar. Apakah Anda benar-benar perlu melihatnya sendiri? Terutama mengingat situasinya, ucap Archduke, saya adalah istri Archduke, dan jika orang-orang terluka di tanah saya, adalah tugas saya sebagai nyonya untuk menghibur jiwa mereka, jawab istrinya. Archduke kemudian mengizinkan istrinya. Wanita itu kemudian turun dari kereta dan berpegangan tangan dengan suaminya. Saat ia melihat sekeliling, ia menyaksikan banyak mayat. Bahkan ada seorang ibu dan anak yang tak berdaya. Setelah melihat orang yang mati, wanita itu merasa pusing. Suaminya khawatir padanya dan menyuruhnya untuk masuk saja ke dalam kereta dan beristirahat. Apakah Anda akan membuat saya merasa tak nyaman? Tanya wanita itu. Archduke menghela napas dan berkata bahwa ia masih tidak bisa menang melawan kekeras-kepalaan istrinya setelah 10 tahun bersama. Wanita itu tersenyum padanya dan berkata bahwa yang lebih mencintai biasanya kalah. Ia kemudian melihat ke Kusir dan bertanya sekali lagi apakah benar-benar tidak ada korban selamat. Kusir berkata tidak dan menurutnya, pada musim ini, monster biasanya kurang aktif, tetapi untuk beberapa alasan, mereka mulai mengamuk kemarin. Ia juga menyimpulkan bahwa monster-monster itu sedang dikejar oleh makhluk superior. Archduke merasa kasihan atas apa yang terjadi. Ia gemetar dan menyalahkan dirinya sendiri, percaya bahwa insiden ini mungkin tidak akan terjadi jika ia tidak memobilisasi desa. Istrinya kemudian menyuruhnya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri karena ia percaya itu bukan salahnya. Saat mereka berdiskusi, Louis mendengarnya dan ia terkejut karena ia menyimpulkan bahwa desa itu menghadapi insiden mengerikan karena mereka. Ia merasa bersalah dan hati nuraninya tertusuk. Saat mereka bersembunyi, salah satu si kembar bersendawa dan terdengar oleh manusia. Louis panik dan Kusir kemudian memerintahkan mereka untuk menampakkan diri atau mereka akan menebas mereka. Louis kesal karena sepertinya cerita ini berubah menjadi cerita motivasi tentang pengasuhan. Pria itu menyuruh keluar sambil mengarahkan senjatanya ke arah depan di mana sumber suara berada. Ia mengatakan bahwa ia akan menebas tempat itu jika para penyusup tidak menampakkan diri. Louis sedang memikirkan apa yang harus ia lakukan sekarang karena ia tidak bisa terus bersembunyi. Saat ini, pria itu memiliki aura yang menakutkan dan ia berkata, "Aku sudah memperingatkanmu dengan jelas. Apapun yang terjadi selanjutnya adalah tanggung jawabmu." Ia kemudian mengayunkan pedangnya dan mengenai area tempat anak-anak bersembunyi. Serangannya menciptakan hantaman yang kuat, membuat rumah hancur berkeping-keping. Louis menutupi dirinya dengan tangan dan bahkan Finn terbang menjauh dan berputar-putar. Pria itu mampu menghancurkan seluruh rumah membuat mereka bisa melihat para penyusup. Tetapi kemudian, ia terkejut melihat 3 anak-anak. Archduchess kemudian menyimpulkan bahwa ketiga anak ini adalah korban selamat. Louis kemudian tersenyum karena mereka tidak tertangkap. Ia kemudian menangis dengan keras untuk berakting dan membujuk manusia untuk percaya bahwa mereka benar-benar korban selamat di desa ini. Si kembar tercengang melihat dia tiba-tiba menangis tetapi kemudian, Louis menyuruh mereka untuk menangis seperti yang ia lakukan. Si kembar kemudian langsung mengerti dan mereka berdua menangis dengan keras sambil berteriak mama. Karena apa yang mereka lakukan, Archduchess merasa kasihan pada mereka. Ia mendekati si kembar sementara si kembar berkata mereka takut. Louis di sisi lain bingung dengan fakta bahwa si kembar tampaknya lebih pintar darinya. Ia sampai mengira semua hal bodoh yang biasa mereka lakukan itu hanya akting. Archduke kemudian mendekatinya dan bertanya apakah mereka adalah satu-satunya yang selamat. Louis kemudian menjawab ia sambil menangis.
Archduke mengelus rambutnya, merasa bahwa anak-anak ini telah melalui banyak hal. Ia berbalik saat ia mendengar istrinya memanggil. Wanita itu meminta persetujuannya untuk membawa anak-anak itu bersama mereka ke kastil. Tanpa ragu, Archduke setuju karena ia juga merasa kasihan pada ketiga anak itu. Ia kemudian menyuruh kusirnya untuk membawa anak-anak itu dan bersiap untuk kembali ke kastil mereka. Louis sangat tercengang karena ia tidak pernah menyangka bahwa Archduke dan Archduchess akan berpikir untuk membawa mereka. Para penjaga kemudian menariknya dan membiarkannya menaiki kereta. Meninggalkan tempat itu. Finn bingung melihat Louis pergi bersama manusia. Sementara itu, ketiga anak itu sudah berada di kastil manusia. Louis segera mandi dan ia masih memikirkan bagaimana mereka sampai pada situasi ini. Ia berpikir mereka bisa lolos jika mereka berpura-pura menyedihkan, tetapi sepertinya si kembar berakting terlalu baik yang membuat para bangsawan merasa kasihan pada mereka. Ia tidak pernah menyangka bahwa Archduke dan Archduchess adalah orang yang baik. Sekarang, ia menerima kenyataan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Ia malah memutuskan untuk mengamati situasi dan mencari kesempatan. Saat berpikir, anak-anak datang dan bermain dengannya. Mereka memercikan air ke wajah Louis dan kemudian tertawa terbahak-bahak karena reaksi lucunya. Louis tidak kesal pada mereka. Pada kenyataannya, ia senang melihat si kembar ini terlihat begitu riang. Tiba-tiba, dua pelayan kastil datang dan mengakui kelucuan mereka dan kulit mereka yang cerah. Louis memutuskan untuk berbalik karena ia kesal dengan kebisingan para pelayan. Setelah mandi, para pelayan kemudian membimbing mereka ke ruang makan tempat Archduchess menunggu. Ketiganya akhirnya mengganti pakaian mereka dan sekarang terlihat rapi sehingga bahkan Archduchess hampir tidak mengenali mereka. "Kalian pasti lapar. Ayo dan cepat makan," kata wanita itu. Seperti yang diharapkan, si kembar berlari ke meja dengan cepat saat melihat banyak makanan lezat. Mereka duduk dan mengambil makanan apapun yang mereka inginkan. Si kembar makan seolah-olah mereka tidak khawatir sama sekali sehingga Louis bertanya-tanya bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan begitu cepat. Ia makan dengan tenang, percaya bahwa mereka bisa meninggalkan tempat ini segera. Tetapi ia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak bertindak tergesa-gesa karena takut terjadi sesuatu dengan Finn. Saat memikirkannya, ia menyadari bahwa Finn tidak ada di sekitarnya. Ia tidak menyadari bahwa Finn masih berusaha pergi arahnya. Finn mencoba mengejar kereta tadi karena ia tidak ingin jauh dari masternya Louis. Sayangnya, saat mengejar kereta, ia ditangkap oleh elang salju. Itulah mengapa ia melewatkan arah kereta. Sekarang, ia sangat ingin menemukan kastil dan kembali ke Louis. Ketika malam tiba, Louis tidak bisa tidur sehingga ia berjalan di dalam kastil tetapi ia tidak sengaja mendengar percakapan Archduke dan Duchess. Ia mendengar Archduke mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjaga anak-anak itu bersama mereka. Louis memutuskan untuk mengintip dan memastikan bahwa itu benar-benar Archduke dan Archduchess. Wanita itu berkata bahwa ia terus mendengar suara putra mereka Renu ketika ia melihat anak-anak itu. Archduke memahami perasaannya, tetapi baginya, mengaitkan anak mereka yang meninggal dengan anak-anak itu tidak benar. Ia meminta istrinya untuk melepaskan putra mereka karena tidak mungkin mereka bisa mendapatkan kembali hidup Renu bahkan jika mereka mau. Tetapi kemudian, wanita itu marah dan bertanya bagaimana dia bisa dengan mudah meminta seorang ibu untuk melupakan anaknya. Kali ini, Louis mengerti bahwa wanita itu baru saja kehilangan seorang anak, itulah mengapa ia sangat baik kepada mereka. Ia juga menyaksikan wanita itu memegang tangan Archduke dan memohon padanya untuk menerima anak-anak itu menjadi putra dan putri mereka. Mendengar hal ini membuat Louis terkejut. Ia tentunya tidak menyukai ide itu. Saat dini hari, Louis masih memikirkan percakapan Archduke dan Archduchess. Itu belum lama jadi ia tidak percaya bahwa para bangsawan ingin mempertimbangkan untuk mengadopsi mereka sebagai pewaris. Grand Duke Chanburg adalah anggota keluarga kerajaan dari negara paling kuat yang memerintah benua musim dingin. Menjadi putra angkat dari Grand Duke seperti itu berarti Louis dapat langsung menjadikan dirinya sebagai tokoh kunci di negara itu. Ia dapat mengatakan bahwa itu pasti proposal yang sulit bahkan dari istri Grand Duke dan ia percaya rasa sakit karena kehilangan seorang anak itu sangat besar. Akan lebih baik baginya untuk pergi sebelum segalanya menjadi lebih rumit tetapi melihat dua orang baik itu merasakan sakit membuatnya tidak nyaman. Ia memikirkan Finn, percaya bahwa ia bisa mendiskusikan ini dengan peri itu. Ia terkejut ketika ia melihat sesuatu menempel di jendela. Untungnya, itu adalah Finn. Louis segera membuka jendela dan membiarkannya masuk. Finn segera memeluknya dan ia bertanya di mana ia berada. Finn meminta maaf kepadanya dan Louis menyuruhnya untuk selalu dekat di sisinya dan Finn kemudian berjanji padanya. Si kembar tiba-tiba datang dan senang melihat Finn lagi.
Mereka kemudian mendekati Finn dan peri itu kemudian berkata bahwa mereka sekarang bisa pergi lagi setelah akhirnya bersama. Louis setuju dengannya tetapi ia dengan jujur mengatakan kepadanya bahwa ada bagian dari dirinya yang berpikir untuk tinggal sedikit lebih lama. Finn bertanya mengapa dan menurut Louis, para bangsawan telah baik kepada mereka dan ia mendengar bahwa mereka baru saja kehilangan putra mereka sehingga ia pikir akan sedikit canggung jika mereka semua tiba-tiba pergi. Finn terdiam tetapi ia terkejut dengan keputusan Louis. Menurut Louis, mereka tidak berada dalam situasi mendesak, dan mereka juga bisa mengumpulkan lebih banyak informasi tentang benua musim dingin. Biasanya, Louis sangat tenang, tetapi sekarang tampak labil dalam situasi seperti ini. Namun, melihatnya begitu penuh kasih sayang, membuatnya ingin melayaninya. Jika Master Louis merasa tidak nyaman, bagaimana kalau melakukan ini? Katanya, dan Louis kemudian mengizinkannya untuk mengatakan apa yang ia pikirkan. Menurut Finn, naga telah menganggap pertemuan pertama penting sejak zaman kuno. Dengan kata lain, Grand Duke dan Grand Duchess adalah kenalan pertama Louis, jadi ia menyarankan agar Louis bisa meninggalkan hadiah sederhana dan pergi. Ia memberikan contoh bahwa jika masalahnya adalah tidak memiliki anak, ia yakin itu akan diselesaikan jika Duke dan Duchess akan membuatnya. Louis menggaruk kepalanya dan memberitahu Finn bahwa menciptakan seorang anak bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Ia kemudian tersentak saat ia menyimpulkan sesuatu. Ia menyadari bahwa mereka tidak perlu memberikan bayi itu kepada Duke dan Duchess, dan ketika anak mereka lahir, ia yakin akan baik-baik saja bagi mereka untuk tiba-tiba menghilang. Ia mengakui ide Finn itu bagus dan Finn sangat bangga pada dirinya sendiri mengetahui bahwa Master menyukai sarannya. Louis kemudian meminta mereka bersiap-siap untuk langkah mereka selanjutnya. Saat hari sudah cerah, Duchess sedang duduk di teras. Ia dengan tenang memikirkan sesuatu tetapi ia memutar kepalanya saat ia mendengar si kembar memanggil. Si kembar mengundangnya untuk bermain dan Duchess percaya bahwa si kembar bosan jadi ia bertanya apakah mereka ingin kue. Si kembar menjawab itu bagus dan mereka berdua duduk untuk berbicara dengan Duchess. Saat mereka berbicara, Louis mengintip dan senang bahwa si kembar mengikuti perintahnya. Ia mempercayai mereka sehingga ia langsung pergi ke Duke. Pria itu terlihat sedang berdiskusi dengan dua bawahannya tetapi ia berhenti setelah melihat Louis menghalangi jalan mereka. Louis tersenyum padanya tetapi Duke bingung. Apakah kamu butuh sesuatu? Tanyanya. Tetapi Louis menjawab tidak. Duke kemudian bertanya di mana teman-temannya dan naga muda itu menjawab bahwa si kembar sedang bermain bersama Duchess. Apakah kamu tidak takut padaku? Tanya Duke lagi. Dan Louis menjawab tidak juga. Biasanya, anak-anak takut pada Duke dan bahkan tidak berani mendekatinya sehingga ia merasa tidak biasa melihat Louis mendekatinya. Ini sama seperti putranya. Ia tiba-tiba tersenyum sedikit lalu menggendong anak itu dan bertanya apakah ia ingin bermain dengannya. Louis menunjukkan kegembiraan saat ia menjawab tentu. Ia kemudian berjalan, menuju ke ruang kerjanya bersama Louis, meninggalkan kedua bawahannya dalam kebingungan. Mereka tidak ingat kapan terakhir kali Duke tersenyum tulus. Setelah beberapa saat, anak-anak bertemu di kamar mereka dan mendiskusikan apa yang terjadi. Louis kemudian bertanya kepada si kembar apakah mereka berhasil menyelesaikan misi dan si kembar memberi hormat dan menjawab, ya Kapten. Menurut kami, mereka bersenang-senang minum teh dan makan kue dengan Grand Duchess. Louis senang dengan laporan mereka dan ia kemudian bertanya kepada Finn apakah ia juga menyelesaikan misinya. Finn memegang kertas dan kemudian melaporkan bahwa Grand Duke Chanburg biasanya bangun jam 5 pagi untuk memulai tugasnya. Sekitar tengah hari, setelah makan siang, ia melanjutkan dengan tugasnya yang tersisa dan terlibat dalam pelatihan setelah makan malam. Waktu tidur rata-ratanya sekitar jam 11 malam. Dan dia menghubungi Grand Duchess sekitar 5 kali sehari. Setelah laporannya selesai, Louis mengakui Finn karena melakukan pekerjaan dengan baik. Kani hendak mengatakan sesuatu kepada Louis tetapi ia memanggil Louis dengan namanya sehingga anak itu kesal dan mengingatkannya bahwa itu seharusnya, Kapten. Dan saudara laki-lakinya Han bertanya, apa hubungannya membuat anak dengan bermain dengan Grand Duchess? Louis sangat stres dengan mereka karena terlalu banyak bertanya tetapi ia memutuskan untuk memberi mereka pengetahuan. Ia berkata bahwa hubungan antara pasangan perlu intim untuk memiliki anak. Selain itu, ia percaya bahwa Grand Duke dan Duchess secara emosional jauh karena kehilangan anak mereka baru-baru ini. Jika mereka menghabiskan waktu tertawa dan bersenang-senang dengan anak-anak lucu, ia menyimpulkan itu akan membantu mereka mengangkat semangat mereka. Ia juga yakin bahwa kesedihan kehilangan anak akan berangsur-angsur memudar dan kemudian langkah demi langkah, mereka akan menjadi lebih nyaman satu sama lain. Kemudian secara alami, sebuah sejarah mungkin akan tertulis di malam hari, ucap Louis. Mengapa menulis sejarah di malam hari? Apakah itu menulis lebih baik di malam hari? Tanya Kani bingung.
Dan bahkan saudara laki-lakinya tidak mengerti pernyataan terakhir Louis. Naga muda itu hanya memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang tidak perlu diketahui anak-anak. Ia kemudian mengambil buku itu membuat si kembar merasa kesal. Tak lama ia meletakkan buku itu di atas meja. Itu adalah buku formula alkemis untuk elisir 1000 variasi. Haruskah kita mulai dengan sungguh-sungguh? Ucap Louis. Finn menatap buku itu dan bertanya kepada Louis apa itu. Louis kemudian menjawab bahwa ia menemukan buku ini di perpustakaan ayahnya saat meneliti cara untuk meningkatkan efek elisir. Ia bereksperimen dengan berbagai elisir dan tertangkap oleh ayahnya dan ayahnya kemudian menyegelnya setelah memarahinya. Ia tidak pernah berpikir bahwa penelitiannya untuk mengatasi waktu terbatasnya akan berguna. Ia membuka buku itu dan menemukan apa yang benar-benar ia butuhkan, yaitu elisir ekstasi untuk pasangan yang mengalami kebosanan. Dikatakan dalam buku itu bahwa beberapa tetes elisir ini dapat menghidupkan kembali nyala cinta yang memudar. Ada juga solusi sekali pakai, elisir tingkat keberhasilan 100% yang ditujukan untuk pasangan yang ingin memiliki anak. Louis tiba-tiba membuka lemari dan menginstruksikan si kembar untuk tidak memberitahu siapapun di mana ia berada. Ia kemudian merapal sihirnya dan mengaktifkan keterampilan ekspansi miliknya. Setelah itu, ia membuat lemari kecil menjadi ruangan yang luas yang ia yakini cukup baginya untuk membuat elisir. Ia kemudian tersenyum karena ia siap untuk memulai. Setelah beberapa jam membuat elisir, Louis memerintahkan Finn untuk pergi ke dapur. Finn bersembunyi di dalam ember dan perlahan membukanya untuk memastikan tidak ada yang bisa melihat. Ia memegang elisir dan mengikuti instruksi Louis. Menurut masternya, ia harus menaburkan ramuan ini pada bahan-bahan yang akan dimakan Grand Duke dan Grand Duchess besok. Ia juga mengingatkan Finn bahwa ramuan itu hanya boleh ditaburkan pada bahan-bahan yang akan dikonsumsi Duke dan Duchess. Tetapi sekarang, Finn tidak tahu bahan apa yang akan dimakan Grand Duke dan Grand Duchess. Ia masih memegang ramuan itu sambil berpikir dan pada akhirnya, ia menaburkan ramuan itu ke semua bahan yang ia lihat. Ia kemudian pergi ke ruang penyimpanan dan ia memutuskan untuk juga menaburkan di biji-bijian karena mengetahui bahwa Koki juga akan membuat roti untuk Grand Duchess dan Duke. Ia memasukkannya ke dalam air dan menggunakan sihirnya untuk menyebarkannya. Biji-bijian menyerap ramuan itu dan Finn senang bahwa ia menyelesaikan misinya. Ia kemudian kembali ke Louis untuk memberikan laporannya. Malam berikutnya, Louis mengintip ke kamar Grand Duke dan Duchess. Jika Finn melakukan apa yang ia perintahkan, ia yakin makanan yang dimakan Grand Duke dan Duchess hari ini pasti mengandung elisir. Saat ia mencoba mencari tahu, ia mendengar beberapa pelayan lewat dan sedang berbicara tentang pria idaman mereka yang tiba-tiba menyatakan cinta kepada mereka. Mereka terus berjalan tanpa melihat Louis sehingga naga itu merasa lega karena tidak ada yang melihatnya. Ia terus mengintip ke kamar Duke dan Duchess dan melihat wanita itu duduk di sofa sementara suaminya hanya berdiri. Duke berdehem, mencoba memecah kecanggungan. Ia melirik istrinya tetapi wanita itu tidak berani menatapnya. Wanita itu, pada saat yang sama merasa sedikit aneh. Jantungnya terus berdebar kencang. Duke tiba-tiba memegang bahunya dan keduanya tiba-tiba merasakan emosi yang mendebarkan di hati mereka. Sayang, kau terlihat sangat cantik hari ini, kata Duke yang mengejutkan wanita itu. Mereka berdua berpegangan tangan dan memadu kasih tetapi Louis tidak berani menonton lagi. Hal yang paling penting baginya adalah rencananya berhasil. Ia terkejut saat si kembar tiba-tiba datang, menanyakan apa yang ia lakukan. Louis panik dan segera menarik si kembar menjauh dari kamar Duke dan Duchess. Ia kemudian tersenyum sambil melihat kembali ke kamar Duke dan ia senang bahwa mereka telah melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Keesokan harinya, cuaca cerah yang membuat Duchess senang karena sudah lama sejak mereka memiliki cuaca cerah seperti itu. Saat mereka berjalan di dalam kastil, menuju ke kamar anak-anak, Duchess memperhatikan pelayan lain panik. Ia kemudian bertanya ada apa tetapi tidak ada yang berani menjawab. Ia segera membuka pintu kamar anak-anak tetapi pelayan di dalam terkejut dan Duchess tidak melihat siapapun selain pelayan itu. Ia bertanya di mana anak-anak itu dan pelayan itu menangis dan menjelaskan bahwa ketika mereka datang di pagi hari, anak-anak itu tidak ditemukan dan mereka masih mencari anak-anak itu di antara orang-orang. Seorang wanita kemudian memanggil Duchess dan memberitahunya bahwa ada surat di atas meja. Duchess segera mengambilnya dan terkejut saat membacanya. Tertulis dalam surat itu bahwa anak-anak itu berasumsi Duke dan Duchess akan terkejut dengan hilangnya mereka secara tiba-tiba. Namun, ada pertemuan, ada juga perpisahan. Mereka mengatakan mereka pergi untuk jalan mereka sendiri, dan mereka dengan tulus berterima kasih atas kebaikan mereka selama berada di kastil, dan berharap Duke dan Duchess mengatasi kesedihan kehilangan putra mereka dengan cepat. Louis juga menuliskan harapan di bawah surat itu,
mengatakan bahwa nasib baru akan datang kepada Grand Duke dan Grand Duchess. Ia juga berharap keduanya akan mencurahkan banyak cinta pada kehidupan baru seperti yang mereka tunjukkan kepadanya dan si kembar. Setelah membaca surat itu, Grand Duchess menangis dan menyalahkan dirinya sendiri bahwa itu adalah kesalahannya karena membiarkan keinginannya membebani anak-anak. Ada juga bagian dari surat yang tidak bisa ia mengerti, yaitu kehidupan baru yang disebutkan Louis. Beberapa minggu kemudian, Grand Duke dan Duchess menerima kabar baik. Uskup Agung memberitahu mereka bahwa wanita itu mengandung kehidupan baru. Wanita itu bingung dan Duke tiba-tiba meraih tangannya. Wanita itu kemudian mengingat surat yang ia dapatkan dari anak-anak. Ia terkejut dan Duke menyimpulkan bahwa anak-anak itu sudah tahu kalau istrinya akan mengandung bayi. Wanita itu menangis bahagia dan berkata bahwa anak-anak itu mungkin adalah peri yang dikirim oleh dewa. Kita tidak bisa membiarkan kesempatan langka ini berlalu begitu saja. Buka gudang dan bagikan roti kepada semua rakyat sekarang juga, kata Duke. Orang-orangnya kemudian mendengarkan perintahnya dan rakyat senang dengan berkat yang mereka terima dari Duke. Tahun itu, wilayah Canburg mencatat tingkat kelahiran tertinggi dalam sejarah. Hadiah yang tidak disengaja yang diciptakan oleh kesalahan kecil seseorang nantinya akan menyebabkan efek kupu-kupu yang besar. Tetapi itu masih merupakan cerita dari masa depan yang jauh. Adapun Louis dan rekan-rekannya yang meninggalkan wilayah, mereka masih bepergian, berusaha untuk kembali ke rumah. Si kembar menikmati perjalanan mereka dan Louis mengingatkan mereka bahwa mereka perlu melakukan perjalanan setidaknya selama 10 tahun. Si kembar kemudian melompat kegirangan dan bahkan bersedia melakukan perjalanan bahkan 100 tahun. Karena perilaku kekanak-kanakan mereka, Louis merasa stres sehingga Finn memotivasinya untuk tetap kuat. Louis tidak dapat menyangkal fakta bahwa mereka membuang terlalu banyak waktu di wilayah Canburg. Jika situasi tak terduga seperti ini terus terjadi, ia yakin perjalanan mereka hanya akan menjadi lebih lama. Untuk meminimalkan waktu perjalanan, mereka membutuhkan informasi untuk dengan cepat melintasi benua, tetapi tidak ada solusi cepat bagi mereka sekarang. Saat berjalan, Kani tiba-tiba bertanya mengapa mereka tidak pernah berpapasan dengan monster. Han juga bergabung dalam percakapan dengan mengatakan bahwa ia yakin bisa menangkap monster. Louis kemudian memberitahu mereka bahwa ada 3 naga berkeliaran dengan memancarkan bau yang kuat sehingga tidak akan ada kemungkinan monster yang berani mendekati mereka. Si kembar mencium bau diri mereka sendiri dan memberitahu Louis bahwa mereka tidak mencium bau apapun pada diri mereka sendiri. Mereka juga bertanya apakah mereka bisa bertemu bandit dan Louis menjawab, dengan pandangan yang jelas di setiap arah dan hanya salju sejauh mata memandang. Bahkan jika ada bandit, dari mana mereka akan datang? Kecuali bandit tiba-tiba tumbuh dari tanah. Setelah mengatakannya, 3 bandit melompat di belakangnya. Bandit-bandit ini kemudian memerintahkan mereka untuk tidak bergerak dan menyerahkan semua yang mereka miliki. Si kembar senang saat melihat bandit muncul dari tanah seperti yang dikatakan Louis. Anak itu melihat bandit-bandit itu dan terkejut karena ia tidak percaya bahwa bandit benar-benar akan muncul di tempat ini. Bandit dengan penutup mata menyadari sesuatu. Ia tiba-tiba menampar pria yang berdiri di sampingnya dan berkata bahwa orang-orang di depan mereka hanyalah anak-anak. Aku terjebak dalam salju dingin sepanjang hari, hanya untuk menangkap anak-anak nakal ini. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyanya. Pria lain kemudian menjawab bahwa anak-anak ini di depan mereka mungkin dari keluarga yang layak sehingga ia menyarankan untuk mengambil mereka dan menuntut uang. Pria dengan penutup mata memikirkannya terlebih dahulu, dan ia setuju, kemudian memerintahkan teman-temannya untuk mendapatkan anak-anak itu dan mengikat mereka. Kedua pria itu tiba-tiba berhenti karena Louis bertanya apakah mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Para pria itu bertanya apa yang ia bicarakan. Hanya ada 3 anak di antah berantah tanpa wali. Bukankah akan cukup tidak nyaman jika kau berada di posisiku? Kata Louis. Pria itu berpikir bahwa ada orang dewasa di dekatnya tetapi Louis berkata tidak. Pria itu kemudian bertanya mengapa ia mengatakan hal seperti itu tetapi Louis menyuruh mereka untuk memikirkannya sejenak. Finn kemudian berbisik kepadanya, bertanya apa yang harus mereka lakukan. Orang-orang ini pasti menjarah harta karun, kan? Kita harus menjarah semuanya tanpa meninggalkan satu pun, jawab Louis. Han dan Kani kemudian meminta Louis untuk bermain lagi bersama paman-paman di depan mereka. Naga muda itu menghela napas karena ia tidak menyukai ide itu tetapi kemudian ia menyadari bahwa lebih menguntungkan untuk menyerbu markas orang-orang ini. Pria dengan penutup mata kemudian bertanya kepada kedua temannya mengapa mereka hanya berdiri dengan tatapan kosong. Ia memerintahkan mereka sekali lagi untuk segera menangkap anak-anak itu. Tetapi kemudian ketika ia melihat anak-anak itu, ia bingung melihat yang di tengah mengangkat tangannya. Kami akan menyerah. Kami akan mengikutimu dengan tenang, kata Louis,
dan ketiga pria itu terdiam. Louis kemudian meminta mereka untuk tidak menyakiti salah satu dari mereka. Ketiga pria itu pun membawa ketiga anak itu bersama mereka. Alih-alih khawatir, si kembar tenang dan bahkan bernyanyi sambil menuju jalan mereka. Satu pria memperhatikan sesuatu yang mencurigakan dari mereka sehingga ia memberitahu pria dengan penutup mata tentang apa yang ia rasakan. Ia menjelaskan bahwa anak-anak yang diculik seharusnya tidak santai seperti ketiga anak ini. Baginya, anak-anak itu terlihat seperti sedang berjalan-jalan tanpa bahaya. Pria dengan penutup mata kemudian berkata bahwa mereka hanya perlu mendapatkan keuntungan dari anak-anak ini, baik dengan tebusan atau dengan menjual mereka ke perbudakan. Setelah beberapa menit berjalan, pria gemuk itu kemudian menyatakan bahwa mereka akhirnya tiba. Louis terkejut saat melihat tempat yang kokoh itu. Si kembar pada saat yang sama bersemangat untuk menjelajahi tempat lain. Setelah masuk, Louis mengamati sekeliling dan memperhatikan bahwa keahlian yang rumit berada pada tingkat yang hanya ia lihat di istana ayahnya sehingga ia bertanya-tanya apakah tempat ini benar-benar tempat persembunyian bandit. Bukankah tempat persembunyian kita keren? Ini semua dibuat oleh bos kita, kata pria gemuk itu dengan bangga. Louis kemudian bertanya siapa bos mereka dan pria gemuk itu hendak mengatakannya tetapi pria dengan penutup mata memukul kepalanya. Mengapa kau berbicara sembarangan? Bagaimana jika anak-anak itu pergi ke suatu tempat dan membicarakannya? Kata pria penutup mata dengan marah sambil meraih kerah pria gemuk itu. Pria gemuk itu kemudian meminta maaf kepadanya dan ia diperintahkan oleh pria penutup mata untuk membawa anak-anak itu dan menempatkan mereka di penjara. Pria gemuk itu mengikuti perintah dan memenjarakan anak-anak itu. Pria gemuk itu kemudian meninggalkan penjara dan ketiganya memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar mereka. Louis kemudian mengizinkan Finn untuk keluar dan Finn bernapas dalam-dalam. Louis kemudian memerintahkannya untuk pergi dan menggeledah secara menyeluruh untuk mencari apapun yang layak dijarah. Finn segera terbang menjauh, dan karena anak-anak itu di penjara, si kembar merasa bosan dan bertanya apakah mereka bisa keluar. Tetapi kemudian, Louis memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh dan hanya menunggu Finn kembali dan akan bersenang-senang nanti. Ia tersenyum jahat berpikir bahwa ia akan mendapatkan banyak harta karun dari markas bandit ini. Pada saat yang sama di area lain dari markas bandit ini. Ada seorang pandai besi yang menempa senjata tetapi ia terganggu ketika seorang pria datang untuk melaporkan bahwa mereka kembali. Ternyata pandai besi ini adalah Pablo, pemimpin bandit kapak darah. Pablo kemudian bertanya kepada pria penutup mata apakah mereka mendapatkan banyak jarahan dan pria penutup mata kemudian menjawab bahwa itu tidak terlalu banyak karena monster mengamuk dan menakut-nakuti orang. Ia kemudian tersenyum dan memberitahu Pablo untuk tidak khawatir karena mereka masih membawa sesuatu yang berguna. Ia melaporkan bahwa mereka telah menculik 3 anak yang berjalan di jalanan yang ia yakini berasal dari keluarga yang cukup kaya. Ia menyarankan Pablo mendapatkan keuntungan dari anak-anak itu dengan meminta tebusan atau menjual mereka ke perbudakan. Pablo tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagus, kerja bagus." Ia kemudian memimpin jalan untuk menemui anak-anak yang masih di penjara mereka. Saat ini, anak-anak sudah tertidur. Louis perlahan membuka matanya saat ia mendengar seseorang datang. Ia kemudian melihat bos bandit yaitu Pablo dan Pablo kemudian setuju bahwa ketiga anak itu benar-benar terlihat sangat pantas. Satu hal yang diperhatikan Louis adalah bahwa Pablo tampaknya kuat. Ia menyimpulkan bahwa Pablo pasti setidaknya tingkat 3 atau lebih tinggi. Dan baginya, Pablo tidak terlihat seperti tipe bandit di tempat seperti ini. Saat Pablo menatap anak-anak, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia tiba-tiba melihat sepasang mata di atas Louis yang menakutinya. Louis bingung dengan reaksi Pablo dan ia kemudian tersenyum saat ia menyadari sesuatu. Ia memanggil Pablo dengan memanggilnya Paman Gendut. Pablo bertanya apakah ia mengacu padanya dan Louis kemudian menjawab bahwa tidak ada Paman Gendut lain selain dia di dalam. Anak itu kemudian menanyakan nama Pablo yang mengganggu pria penutup mata karena ia tidak suka bagaimana Louis bertindak tidak sopan kepada bos mereka. Tetapi kemudian, yang mengejutkannya, Pablo menyebutkan namanya. Pria penutup mata bertanya kepada Pablo mengapa ia bertingkah berbeda dan Pablo gemetar saat ia menjawab bahwa ia tiba-tiba merasa kedinginan dan ia mungkin masuk angin. Namun, pria penutup mata bingung sehingga ia tidak percaya bahwa bos mereka akan bertingkah seperti ini. Louis pada saat yang sama tertawa kecil berpikir bahwa Pablo termakan umpannya. Pablo tiba-tiba berjalan pergi, menyuruh pria penutup mata untuk menangani anak-anak itu karena ia akan beristirahat sebentar. Pablo terkejut saat Louis berkata, "Sudah pergi? Baiklah, hati-hati." Sampai jumpa lagi, Pablo sangat takut dan lari dari penjara. Pria penutup mata juga lari dan pada saat yang sama, Finn kembali ke penjara dan melihat keduanya lari.
Ia kemudian melaporkan kepada Louis dan berkata bahwa gudang dan semuanya kosong. Dan alih-alih harta karun, ia yakin para bandit mungkin kelaparan sampai mati. Louis sangat kesal karena sepertinya mereka menginjak kotoran, mengetahui bahwa para bandit ini tidak punya uang. Ia tiba-tiba menyebutkan bahwa manusia adalah kekayaan sejati sejak zaman kuno. Finn bertanya apa yang ia maksud tetapi Louis tidak menjelaskannya sama sekali. Louis kemudian memerintahkan Finn untuk menjaga si kembar sementara ia keluar sebentar. Finn tidak setuju dengannya dan ingin menemani tetapi kemudian ia berkata bahwa si kembar mungkin menyebabkan masalah begitu mereka bangun sehingga Finn harus bersama mereka untuk menghindarinya. Finn merasa sedih tetapi ia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Louis. Naga muda itu kemudian menggenggam jeruji penjara dan dengan mudah membengkokkannya. Ia kemudian keluar dan berkata, "Jadi sekarang, haruskah kita pergi menangkap beberapa orang bodoh?"